Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, sebelum materi seperti biasa ya, saya doakan buat teman-teman semuanya, sahabat Mahkota Hati dimanapun kalian berada, saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, rezeki mengalir deras, hidup dimuliakan nama Allah. Kalau yang saat ini lagi banyak hutang, saya doain semoga hutangnya cepat lunas. Insya Allah pasti lunas. Insya Allah teman-teman semuanya. Yang punya banyak hajat A, B, C, D sampai Z, insya Allah saya doain Allah mudahkan, Allah wujudkan. Yang penting kita minta ke Allah, yakin, sabar, tetap baik sangka, berjuang terus, jangan nyerah, jangan putus asa, pasti Allah kasih. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur. Di kondisi apapun tetap harus bersyukur, karena nikmat Allah jauh lebih banyak kita terima dibanding kesulitan yang kita alami saat ini. Nah, bersyukur ini juga kan salah satu cara agar hidup kita berlimpah. Nah, kalau ingin hidupnya berlimpah itu banyak-banyakin bersyukur. Banyak bersyukur teman-teman semuanya. Nah, sambil menonton video ini jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Tuliskan sebanyak-banyaknya apa yang menjadi hajat Anda, apa yang menjadi keinginan Anda, tuliskan di kolom komentar. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah, pokoknya tuliskan. Yang penting mulai dengan kalimat alhamdulillah ya Allah. Insya Allah ketika video itu di video ini banyak ditonton orang, diaminkan, insya Allah doanya akan cepat dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, ada yang bertanya ke saya gini, ini yang bertanya mabuk amalan, artinya saking banyak amalannya dia bingung nih. Akhirnya karena banyak amalan hutangnya nggak lunas-lunas, sibuk mikirin amalan, sibuk cari amalan. Pak, saya bingung, ini semua amalan sudah saya kerjakan tapi hutang saya nggak lunas-lunas. Saya merasa amalan yang saya kerjakan tuh kok nggak ada sedikit pun pengaruh ke saya ya. Kok nggak ada perubahan sih sama sekali. Apa yang salah Pak? Gitu. Padahal semua saya kerjakan. Saya tanya itu amalannya apa aja. Dia sebutkan tuh sholawat munjiat, sholawat jibril, sholawat sajaratul nukut, istighfar, baca Quran, kemudian ngamalin al-fatihah. Pokoknya semua itu diamalin gitu. Berbagai yang dia paham, yang dia tahu dari YouTube, dia dengar dari ustadz-ustadz, dia kerjakan tuh, dia amalin tuh. Saya bilang begitu, dia jawab begitu. Akhirnya saya udah kerjakan semua Pak, tapi saya merasa belum ada perubahan. Kok hidup saya makin susah, kok rasanya rezeki sulit, apa yang salah Pak? Mohon penjelasannya. Oke, saya jawab ya teman-teman semuanya, dan ini sesuai pengalaman dan menurut saya. Tapi sebelum itu buat teman-teman semuanya, kalau memang ingin riadoh yang secara tertata, ini versi saya ya, versi Mahkota Hati dan versi Kiai saya. Kalau ingin memang sungguh-sungguh riadoh versi Mahkota Hati, monggo ikut kelas online. Salah satu di kelas online itu yang kita ajarkan adalah tertatanya amalan lewat riadoh. Jadi gitu, Anda ikut kelas online, Anda dikasih materi panduan riadoh, yang di panduan itu insya Allah sudah tertata semua. Kapan ngamalin sholawat, kapan ngamalin istighfar, selesai sholat selesai sholat wajib zikir apa yang dibaca, kemudian selesai sholat duha zikir apa, baca Qurannya bagaimana, ada semua tertata. Monggo kalau mau ikut di kelas online insya Allah, dan ada grup khususnya ya. Monggo teman-teman semuanya japri saya untuk informasi lebih lanjutnya di kelas online bagaimana. Baik, kita balik ke materi. Gini teman-teman semuanya, amalan apapun yang Anda kerjakan bagus, sangat bagus, dan semua amalan itu insya Allah punya faedah, punya manfaat yang insya Allah ketika seseorang itu mengamalkan pasti ada kebaikan, pasti mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kenapa ketika Anda mengamalkan itu kok merasa nggak ada perubahan, kok seolah nggak ada reaksi kira-kira gitu, kok nggak ada keajaiban yang kita rasakan. Berkali-kali saya sampaikan jawaban menurut saya ya, kenapa Anda belum merasakan perubahan, kenapa Anda belum merasakan keajaiban. Saya katakan karena fokus Anda ke sana. Fokus Anda itu pada keajaiban, fokus Anda itu pada solusi. Saya selalu bilang, oke, setiap orang itu ketika dia mengamalkan, ya saya katakan simpelnya riadoh aja lah ya. Ketika seseorang riadoh itu salah satu yang diharapkan adalah keajaiban dan pertolongan Allah. Tapi kalau ente berpikirnya ke situ, ente stres sendiri. Coba ente deh, kalau nggak percaya, cobain aja tuh, amalin terus pikiran Anda, terus memikirkan keajaibannya. Kok nggak datang ya keajaibannya, kok dari mana ya, kapan ya, coba deh Anda pikirin itu, insya Allah hidup Anda stres. Kenapa saya selalu bilang keajaiban, hasil, pertolongan, solusi itu ranahnya Allah, bukan ranah kita.
Kalau Anda memikirkan ranahnya Allah, ya berarti Anda stres. Terus caranya gimana Pak Ustadz? Caranya, amalkan saja. Jangan berpikir kapan doa Anda terkabul, kapan keajaiban datang, kapan solusi diberi. Itu nggak tugas kita, nggak tugas ente. Tugas kita mengamalkan dan meyakini saja. Kalau kata Allah, misalnya nih, ente ngamalin istighfar atau ngamalin apa ya? Ya istighfar aja yang sederhana ya, yang saya pahami. Istighfar, ente mengamalkan istighfar, mewajibkan atau mengistiqomahkan zikir istighfar itu 1000 kali. Rasulullah sudah katakan, siapa orang yang mendapatkan istighfar, Allah akan memberikan solusi dari yang tidak terduga-duga. Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak terduga-duga. Dan banyak manfaat, itu istighfar, belum yang lainnya. Kalau Allah sudah kasih janji begitu dan Rasulullah sudah kasih kabar gembira begitu, tugas kita bukan memikirkan bagaimana solusinya, dari mana jalannya. Tugas kita mengamalkan dan meyakini. Tugas kita hanya sampai di situ. Nggak bisa lebih dari itu. Kalau ente berpikirnya solusi keajaiban, ente stres sendiri. Monggo, saya katakan monggo Anda mau mengamalkan amalan apapun, yang penting sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu teman-teman semua. Mau sholawat munjiat, sholawat jibril, monggo. Yang penting Anda nyaman. Kalau Anda mengamalkan itu banyak amalan, misalnya baca Quran, surah Al-Waqiah, Ar-Rahman, monggo. Yang penting Anda nggak terbebani. Yang penting Anda menikmati mengamalkan itu. Dan yang paling penting itu Anda mengamalkannya itu ikhlas lillahi ta'ala. Kalau tujuan Anda riyadho itu untuk lunas hutang, untuk impian dan segala macam, insya Allah siap-siap hidup Anda itu kebingungan, stres. Kenapa? Karena fokusannya Anda ke sana. Insya Allah nih teman-teman semuanya, kalau kita riyadhonya sungguh-sungguh, udah deh nggak sepikirin kapan doa terkabul, kapan dari mana keajaiban, kapan solusinya. Kita nggak pikirin, yang penting kita lempeng aja amalin tuh, diistiqomahin. Kita coba nih 40 hari pertama kita riyadho. Kita kerjakan, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, masuk ke 40 hari. Ketika belum ada merasakan perubahan, kita lakukan lagi 40 hari kedua. Belum ada merasakan perubahan, lakukan lagi 40 hari ketiga. Kalau itu terus yang kita lakukan, saya yakin tuh insya Allah teman-teman semua. Bahkan saya pernah katakan, ngamalin sholawat, saya yakin orang yang istiqomah mendawamkan sholawat setiap hari 1000 aja, saya yakin paling lama 1 tahun ya, 1 tahun dia ngamalin, paling lama 1 tahun hidupnya pasti berubah. Saya yakin itu. Dengan syarat istiqomah ya, amalin tuh sholawat, satu amalan sholawat aja. Bukan berarti kita mengabaikan yang lain, enggak, tapi 1 amalan aja. Sholawat, Anda rutin ngamalin sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Terus Anda latih istiqomah terus. Buat yang perempuan kira-kira kalau lagi sedang mens, haid gitu ya, nggak apa-apa, nggak usah sholat, yang penting terus zikir. Boleh kok berzikir ketika dalam keadaan haid, terus sholawat. Saya yakin paling lama setahun hidup Anda akan berubah. Nah, kenyataannya banyak dari kita bahkan yang tanya ke saya, dia sudah ngamalkan semua, mabuk amalan, sampai dia kebingungan, sampai dia, bahasa saya itu bingung karena banyak amalan tuh dia sudah amalkan tuh nggak merasa ada keajaiban, seolah nggak ada reaksi dari amalan itu. Kenapa? Karena fokusannya keajaiban, bukan itu yang diminta Allah. Wajar kenapa hutang Anda belum dikabulin, kenapa impian Anda belum dikabulin, kenapa doa Anda belum dikabulin. Bisa jadi kalau dikabulkan sama Allah, hutang Anda langsung dilunasin Allah, bisa jadi ente nggak sholawat lagi, nggak istighfar lagi, nggak tahajud lagi. Itu makanya saya katakan, beribadahlah, beriadolah dengan kesungguhan, ketulusan hati, bukan karena nafsu ego kita, bukan karena hutang, bukan karena supaya rezeki lancar, bukan begitu. Insya Allah nggak kita pikirkan pun itu akan datang sendiri, karena itu sudah janji Allah. Tugas kita hanya meyakininya saja, bukan memikirkan bagaimana caranya, kapan, dari mana. Itu bukan tugas kita. Nah, buat teman-teman saya saat ini lagi mabuk amalan dan kebanyakan amalan, saya sarankan lebih bagus kalau, lagi-lagi saya katakan, kalau Anda memang mampu mengamalkan banyak amalan itu, mantap, bagus, teruskan, lakukan, istiqomahin. Yang penting nyaman, ente nggak terbebanin, dan ente yakin, dan Anda mengamalkan itu dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan. Kalau Anda bisa. Kalau Anda nggak bisa dan Anda merasa kebingungan harus mengamalkan apa, saran saya, ambil amalan yang mudah. Saya sarankan amalin istighfar, amalin sholawat. 3 amalan insya Allah cukup teman-teman. Yang penting sholat wajib tetap dijaga ya, tetap dijaga. Bukan berarti saya bilang cukup, yang penting kita mengistiqomahkan. Amalan itu kan banyak, mungkin karena kita kesibukan, ada kerja dan lain sebagainya.
sholat wajib dijaga, kemudian sholat tahajud dikerjakan, banyakin sholawat, banyakin istighfar. Insya Allah kok dengan 3 amalan ini aja kita istiqomahkan gitu ya. Bukan berarti ngabaikan yang lain ya, terutama juga Qurannya juga jangan lupa, paling tidak satu hari itu 1 lembar atau 1 baris juga nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan tapi istiqomah, itu jauh lebih baik dibanding kita banyak amalan tapi kita nggak istiqomah, kemudian kita tuh kebingungan dan segala macamnya. Menurut saya bukan banyaknya amalan, tapi bagaimana kita meyakini dan menikmati amalan yang kita kerjakan itu. Kalau perkara keajaiban di urusan Allah teman-teman semua. Jadi syaratnya, bukan syaratnya. Jadi saran saya kalau ingin hutang lunas, ingin hajat dikabulkan, riyadolah karena Allah. Riyadolah dengan ketulusan. Memang benar kita berharap keajaiban pertolongan Allah, tapi jangan serta-merta pikirannya ke sana terus. Kita nggak bakal mampu. Pasrahkan sama Allah, yakini bahwa insya Allah nggak mungkin Allah bohong, pasti Allah kasih jalan sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya. Kita nggak bisa memikirkan itu ranahnya Allah, bukan ranah kita. Jadi itu teman-teman semuanya, sekali lagi, amalan sedikit jauh lebih baik kita mengamalkannya istiqomah dibanding amalan banyak tapi kita nggak istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.